Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di Vetra, channel yang membahas kisah dalam rumah tangga. Sebelum kita lanjut ke cerita, mari kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Ayo mulai perjalanan kita sekarang. Di sebuah rumah megah di kawasan elit Jakarta, Hendra Wijaya duduk di teras belakang sambil menikmati secangkir teh hijau favoritnya. Di usianya yang sudah 80 tahun, ia masih terlihat gagah meskipun langkahnya mulai melemah. Pandangannya menerawang jauh, seakan sedang mengingat kembali masa-masa mudanya. Seorang pria yang dulunya dikenal sebagai raja properti kini menjalani hari-hari dengan ketenangan setelah kehilangan istri keduanya, Rina, 3 tahun lalu. Meskipun ia memiliki banyak anak dan cucu, kehidupannya terasa hampa. Sementara itu, di sudut lain kota, seorang mahasiswi bernama Alia Pratama sedang berjuang untuk menyelesaikan kuliahnya di jurusan ekonomi. Alia bukan berasal dari keluarga kaya. Ayahnya sudah meninggal sejak ia berusia 15 tahun, dan ibunya bekerja sebagai pedagang kecil di pasar. Sejak kecil, Alia selalu bercita-cita memiliki kehidupan yang lebih baik, jauh dari kesulitan yang selalu membayangi keluarganya. Namun, semester terakhir kuliahnya menghadirkan tantangan besar. Ibunya jatuh sakit keras, dan biaya pengobatan semakin membengkak. Ia mulai mencari cara agar bisa mendapatkan uang dengan cepat. Pertemuan pertama Alia dan Hendra terjadi secara tidak sengaja di sebuah acara seminar bisnis yang diadakan oleh kampusnya. Hendra hadir sebagai pembicara tamu, berbicara tentang perjalanan hidupnya dari seorang anak miskin hingga menjadi pengusaha sukses. Di akhir seminar, Alia dengan penuh keberanian maju ke depan untuk bertanya. Hendra terkesan dengan kecerdasan dan kepercayaan dirinya. Ia kemudian mengundang Alia untuk berbincang lebih lanjut di kantornya. Awalnya, Alia hanya berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk mendapatkan mentor yang baik, tetapi pertemuan itu mengubah arah hidupnya. Dalam beberapa bulan, keduanya semakin dekat. Hendra melihat Alia sebagai sosok yang membawa keceriaan dalam hidupnya, sementara Alia mulai melihat Hendra sebagai seseorang yang bisa memberinya kehidupan yang lebih stabil. Namun, hubungan mereka mulai menarik perhatian banyak orang, terutama keluarga Hendra yang merasa ada sesuatu yang tidak beres. Anak tertuanya, Dian Wijaya, mulai menyelidiki hubungan ayahnya dengan mahasiswi muda tersebut. Bagi Dian, terlalu banyak hal yang mencurigakan, terutama karena ada isu mengenai warisan besar yang akan diwariskan kepada ahli waris yang sah. Dalam satu pertemuan di rumahnya, Hendra akhirnya mengejutkan semua orang dengan pengumuman yang tak terduga. Di hadapan keluarga dan orang-orang terdekatnya, ia mengumumkan bahwa dirinya akan menikahi Alia dalam waktu dekat. Pernyataan itu langsung memicu kehebohan. Beberapa anaknya marah, beberapa lainnya hanya bisa diam dalam ketidakpercayaan. Sementara itu, Alia sendiri masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Apakah ini keputusan yang tepat? Apakah pernikahan ini hanya transaksi untuk kepentingan masing-masing? Ia sadar bahwa dirinya kini berada dalam pusaran konflik yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Pernikahan antara Hendra Wijaya dan Alia Pratama menjadi bahan perbincangan panas di berbagai kalangan. Dari lingkungan bisnis Hendra hingga lingkungan kampus Alia, semua orang memiliki pendapat masing-masing. Ada yang menyebut ini sebagai pernikahan cinta, tetapi lebih banyak yang melihatnya sebagai pernikahan transaksional. Seiring berjalannya waktu, tekanan terhadap Alia semakin besar. Ia tidak hanya menerima cemoohan dari teman-teman kuliahnya, tetapi juga merasa terasing dari keluarga Hendra yang terus memandangnya dengan curiga. Dian Wijaya, anak sulung Hendra, terus melakukan berbagai upaya untuk membatalkan pernikahan ini. Ia mendatangi Alia beberapa kali dengan berbagai cara, dari bujukan halus hingga ancaman tersirat. Alia, aku tahu kamu gadis pintar. Kamu bisa punya masa depan yang lebih baik tanpa harus menikahi pria yang usianya seperti kakekmu. Alia menatap Dian dengan mata tajam. Aku tidak pernah memanfaatkan ayahmu. Jika dia bahagia denganku, kenapa kamu harus peduli? Dian tertawa sinis. Kamu tahu kenapa? Ini semua soal warisan. Percakapan ini terus berulang. Dian mencoba berbagai cara,
bahkan menggandeng pengacara keluarga untuk mencari celah hukum agar pernikahan ini bisa dicegah. Namun, Hendra tetap pada pendiriannya. Suatu hari, Dian mengumpulkan saudara-saudaranya dalam sebuah pertemuan keluarga. Ayah sudah tua. Dia mungkin tidak berpikir dengan jernih. Kita harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat, ujar Dian dengan nada penuh keyakinan. Rio, adik laki-laki Dian yang selama ini memilih diam, akhirnya angkat bicara. Kita harus bicara langsung dengan ayah. Kalau kita pakai cara kasar, itu malah bisa membuatnya semakin berkeras. Namun, keinginan untuk membujuk Hendra tetap tidak mudah. Sang ayah sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Bahkan, ia sudah mengubah beberapa aset agar bisa langsung diwariskan kepada Alia setelah pernikahan berlangsung. Sementara itu, Alia mulai merasakan dilema yang semakin besar. Sejak bertemu Hendra, hidupnya memang berubah. Dari seorang mahasiswa yang kesulitan keuangan, kini ia memiliki akses ke kehidupan mewah yang selama ini hanya bisa ia impikan. Namun, apakah ini benar-benar kebahagiaan yang ia cari? Di satu sisi, Alia tidak bisa menutupi rasa nyaman yang ia dapatkan dari perhatian dan kasih sayang Hendra. Meskipun usianya jauh lebih tua, pria itu memperlakukannya dengan hormat dan penuh kelembutan. Tidak seperti pria-pria muda yang pernah ia kenal, Hendra tidak mempermainkannya. Tetapi, di sisi lain, Alia sadar bahwa setiap langkahnya sedang diawasi. Bahkan, beberapa kali ia merasa ada orang yang mengikuti dirinya di kampus. Teman-temannya mulai menjauh. Beberapa bahkan terang-terangan menyindirnya sebagai cewek matre atau istri pesanan. Satu malam, ibunya menelepon dengan suara lemah dari rumah sakit. Alia, kamu yakin dengan keputusanmu ini? Alia menggigit bibirnya. Aku hanya ingin ibu tidak perlu khawatir soal biaya rumah sakit lagi. Sang ibu terdiam sejenak sebelum menjawab, kebahagiaan itu bukan soal uang saja, nak. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Alia. Di belakang layar, Dian tidak hanya tinggal diam. Ia mulai menyelidiki masa lalu Alia, mencoba mencari celah yang bisa dijadikan alasan untuk membatalkan pernikahan. Dengan bantuan seorang detektif bayaran, Dian menemukan sesuatu yang bisa menjadi senjata ampuh. Alia pernah memiliki hubungan dengan seorang pria bernama Randy, seorang mantan mahasiswa yang dulu pernah terlibat kasus penipuan. Meskipun Alia tidak pernah terlibat langsung, nama Randy sempat muncul dalam salah satu laporan kasus itu. Dengan informasi ini, Dian mendatangi Hendra. Ayah, kamu harus melihat ini, katanya sambil meletakkan beberapa dokumen di meja kerja Hendra. Hendra mengernyitkan dahi. Apa ini? Masa lalu Alia. Dia dekat dengan seorang penipu. Apa kamu yakin dia benar-benar mencintaimu dan bukan hanya memanfaatkanmu? Hendra terdiam sejenak, tetapi kemudian tersenyum tipis. Dian, kamu bisa menggali masa lalu seseorang sejauh yang kamu mau. Tapi itu tidak akan mengubah kenyataan bahwa aku ingin menikahinya. Dian menggebrak meja. Ayah, ini bukan hanya tentang perasaanmu. Ini soal keluarga kita. Namun, Hendra tetap kukuh. Bagi Dian, ini adalah tanda bahwa ayahnya sudah benar-benar jatuh ke dalam perangkap Alia. Malam sebelum pernikahan, Alia duduk di kamarnya dengan perasaan campur aduk. Gaun pengantinnya sudah tergantung di lemari, tetapi pikirannya masih dipenuhi pertanyaan. Apakah ini yang benar-benar ia inginkan? Saat itulah ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jika kamu menikahi Hendra, kamu akan menyesal seumur hidup. Alia terkejut. Siapa yang mengirim pesan ini? Apakah ini ancaman? Beberapa menit kemudian, ponselnya berbunyi lagi. Kali ini, sebuah video dikirimkan. Dengan tangan gemetar, Alia memutar video itu. Dalam rekaman itu, terlihat seorang pria berbicara dengan suara yang sengaja dibuat samar. Kamu pikir bisa lolos begitu saja, Alia? Jika kamu tetap menikah, kami akan mengungkap semua yang kamu sembunyikan. Alia semakin panik. Apakah ini ada hubungannya dengan masa lalunya? Atau ini hanya trik dari keluarga Hendra? Di saat yang bersamaan, Hendra sedang duduk di ruang kerjanya,
menatap undangan pernikahan yang sudah tersebar ke seluruh kalangan bisnis dan sosialita Jakarta. Ia tahu bahwa keputusannya menimbulkan banyak kontroversi, tetapi ia tidak peduli. Namun, ia juga tidak menyadari bahwa sesuatu yang lebih besar sedang direncanakan di balik layar. Malam itu, di sebuah ruangan gelap, Dian bertemu dengan seseorang yang sejak tadi menunggu dengan ekspresi serius. "Pastikan pernikahan ini tidak terjadi," kata Dian dingin. Orang itu mengangguk. "Kami sudah menyiapkan rencana. Besok, di hari pernikahan, sesuatu akan terjadi." Dian tersenyum. Ia tidak akan membiarkan Alia menginjakkan kakinya dalam keluarga mereka. Di sisi lain, Alia menatap bayangannya di cermin. Besok, hidupnya akan berubah, entah menjadi lebih baik atau lebih buruk. Pernikahan yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan bagi Alia kini berubah menjadi ajang pertarungan. Kejutan demi kejutan muncul di depan para tamu, mengubah suasana megah menjadi penuh bisikan dan kehebohan. Setelah Randy mengungkapkan masa lalu Alia, suasana semakin panas. Beberapa tamu mulai mengambil ponsel mereka dan merekam situasi yang tidak biasa ini. Dian, yang masih berdiri di antara kerumunan, diam-diam tersenyum. Ini lebih baik dari yang ia bayangkan. Dengan Randy di sini, Alia pasti akan terpuruk. Namun, sesuatu yang tidak ia duga terjadi. Hendra tetap berdiri di samping Alia, bahkan setelah kebenaran tentang masa lalunya terungkap. Ia menatap tunangannya itu dengan penuh ketenangan, seolah badai yang tengah melanda mereka tidak ada artinya. "Aku tidak peduli dengan masa lalumu, Alia. Aku mencintaimu karena siapa dirimu sekarang, bukan siapa kamu dulu." Para tamu terdiam. Randy yang datang dengan penuh kepercayaan diri kini terlihat gelisah. Ia tidak mengira bahwa Hendra tidak akan terguncang dengan pengakuannya. Dian menggigit bibirnya. Ini tidak seperti yang ia rencanakan. Namun, ia belum menyerah. Saat situasi mulai mereda, seorang pelayan tiba-tiba mendekati Alia dan menyelipkan sebuah amplop ke tangannya. "Ini dari seseorang yang ingin Anda baca sebelum melanjutkan pernikahan ini," bisik pelayan itu. Alia menatap amplop itu dengan curiga, lalu membuka isinya. Begitu ia membaca isi surat itu, wajahnya langsung pucat. Hendra menyadari perubahan ekspresinya. "Ada apa?" tanyanya pelan. Alia tidak bisa menjawab. Tangannya gemetar saat ia menyerahkan surat itu pada Hendra. Hendra membacanya, dan matanya menyipit tajam. "Dian," serunya, membuat semua mata tertuju pada putrinya. Dian mencoba tetap tenang. "Ada apa, Ayah?" tanyanya, berpura-pura tidak tahu. Hendra berjalan mendekatinya. Surat itu masih di tangannya. "Kau yang mengatur semua ini, bukan?" Dian tertawa kecil. "Aku tidak tahu apa yang Ayah bicarakan." Hendra menatapnya dalam-dalam. "Jangan bohong. Aku sudah cukup bersabar. Kau pikir aku tidak tahu selama ini kau merencanakan sesuatu?" Para tamu mulai semakin gaduh. Beberapa orang berbisik, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dian akhirnya mendesah dan tersenyum sinis. "Baiklah, Ayah. Jika Ayah sudah tahu, untuk apa bertanya?" Alia menatapnya dengan tidak percaya. "Kau melakukan semua ini hanya karena tidak ingin aku menikahi ayahmu?" tanyanya pelan. Dian mendengus. "Kau pikir aku akan membiarkan seorang wanita sepertimu mengambil tempat ibuku?" Kini, semua orang tahu bahwa ini bukan hanya tentang masa lalu Alia. Ini tentang kebencian seorang anak yang tidak bisa menerima kehadiran orang baru dalam hidup ayahnya. Hendra menghela napas panjang. "Dian, dengarkan aku baik-baik. Aku mencintaimu sebagai anakku, tapi aku juga berhak memilih kebahagiaanku sendiri. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayangan ibumu. Aku tidak bisa terus sendirian hanya karena kau tidak ingin melihatku bahagia." Dian menatap ayahnya dengan marah. "Jadi, kau lebih memilih wanita ini dibandingkan anakmu sendiri?" Alia melangkah maju. "Dian, aku tidak pernah ingin merebut tempat ibumu. Aku hanya ingin mencintai ayahmu. Aku ingin membangun kehidupan bersamanya. Kau tidak perlu menerimaku sebagai ibumu. Aku hanya ingin kita bisa saling menghormati." Namun, Dian menggeleng dengan keras. "Tidak. Aku tidak bisa menerima ini."
Dian berbalik dan berlari keluar dari aula, meninggalkan kehebohan di belakangnya. Hendra menghela napas, lalu menatap Alia. Aku harus mengejarnya. Alia mengangguk. Pergilah. Hendra segera berlari mengejar putrinya. Dian berdiri di taman hotel, matanya penuh air mata. Hendra mendekatinya dengan perlahan. Dian. Dian menoleh dengan tatapan penuh luka. Ayah tidak mengerti. Aku hanya ingin kita tetap seperti dulu. Aku tidak butuh orang lain dalam hidup kita. Hendra menatap putrinya dengan sedih. Aku mengerti perasaanmu. Aku juga pernah merasa kehilangan saat ibumu pergi. Tapi hidup harus terus berjalan, Dian. Dian menggeleng keras. Aku tidak bisa. Aku tidak akan pernah bisa menerima Alia. Hendra mendekatinya dan memegang kedua bahunya. Dian, dengarkan aku. Aku mencintaimu. Kau adalah anakku, dan aku akan selalu ada untukmu. Tapi aku juga butuh seseorang di sisiku. Aku ingin bahagia lagi. Kau tidak ingin aku bahagia. Dian menggigit bibirnya. Aku hanya takut ayah melupakan ibu. Bisiknya. Hendra menarik putrinya ke dalam pelukannya. Aku tidak akan pernah melupakan ibumu. Tapi itu tidak berarti aku tidak bisa mencintai orang lain. Dian terdiam di dalam pelukan ayahnya. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berkata pelan, aku tidak tahu apakah aku bisa menerima Alia, ayah. Tapi, aku akan mencoba. Hendra tersenyum dan mengusap rambut putrinya. Itu sudah cukup. Setelah percakapan itu, Hendra dan Dian kembali ke aula. Ketika mereka masuk, semua mata tertuju pada mereka. Dian melangkah mendekati Alia. Ia menatap wanita itu beberapa detik, lalu menghela napas. Aku masih belum bisa menerimamu sekarang. Tapi, aku akan mencoba mengenalmu lebih baik. Alia tersenyum, matanya sedikit berkaca-kaca. Itu lebih dari cukup untukku. Pernikahan pun dilanjutkan. Dan kali ini, tidak ada yang mengganggu. Alia dan Hendra akhirnya resmi menjadi suami istri. Namun, meskipun pernikahan telah berlangsung, mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Masih ada luka yang harus sembuh. Masih ada hubungan yang harus diperbaiki. Tapi untuk saat ini, mereka memilih untuk menikmati kebahagiaan yang baru saja mereka raih. Pernikahan Alia dan Hendra akhirnya berlangsung tanpa hambatan. Namun, seperti yang sudah Alia duga, ini bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Pernikahan hanya awal dari kehidupan baru yang penuh tantangan. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan rumah kembali sunyi, Alia dan Hendra duduk berdampingan di kamar mereka. Hendra membuka jasnya, melemparnya ke kursi di dekat tempat tidur, lalu menatap istrinya yang tampak termenung. Aku tahu kau sedang memikirkan sesuatu, ujar Hendra pelan. Alia menatapnya, bibirnya sedikit gemetar sebelum akhirnya berkata, aku tahu aku menikah denganmu, tapi aku juga menikah dengan masa lalumu. Hendra menghela napas. Aku mengerti. Dian bukan hanya putriku. Dia adalah bagian dari kehidupanku sebelum kau datang. Aku tahu tidak mudah baginya menerima ini. Alia mengangguk pelan. Aku tidak ingin dia merasa aku mengambil tempat ibunya. Aku juga tidak ingin kau terjebak dalam situasi di mana kau harus memilih antara aku dan dia. Hendra menggenggam tangan Alia, menatapnya dalam-dalam. Aku tidak akan pernah membuat pilihan seperti itu. Kau istriku, Alia, dan dia anakku. Aku akan berusaha membuatnya mengerti bahwa mencintaimu bukan berarti aku berhenti mencintainya. Alia tahu Hendra tulus. Tetapi ia juga tahu bahwa cinta saja tidak cukup untuk memperbaiki hati yang terluka. Dian mengunci diri di apartemennya selama beberapa hari setelah pernikahan ayahnya. Ia masih belum siap menerima kenyataan bahwa ayahnya kini memiliki orang lain dalam hidupnya. Di ruang tamunya, foto-foto lama ibunya masih terpajang. Ada satu foto khusus yang selalu menarik perhatiannya. Foto ibunya saat ulang tahun pernikahannya yang ke-20 dengan Hendra. Wajah ibunya begitu bahagia di foto itu. Apa ibu akan marah jika aku tidak bisa menerima Alia? Pikirnya. Dian sadar bahwa mungkin ia bukan hanya marah pada Alia, tapi juga pada dirinya sendiri. Ia takut melepaskan masa lalu,
Takut jika menerima Alia berarti ia mengkhianati kenangan ibunya. Saat itulah teleponnya berbunyi. "Dian, pulanglah besok. Aku ingin kita bicara." Suara ayahnya terdengar serius. Dian terdiam sejenak, lalu menjawab, "Baik." Saat Dian tiba di rumah ayahnya keesokan harinya, Alia sudah menyiapkan teh di meja ruang tamu. Begitu melihat Dian masuk, Alia segera berdiri, sedikit ragu harus melakukan apa. "Selamat pagi, Dian," sapanya hati-hati. Dian hanya mengangguk kecil dan langsung duduk di sofa. Hendra duduk di seberang putrinya dan memandangnya dalam-dalam. "Dian, aku ingin bicara denganmu dari hati ke hati. Aku tidak ingin hubungan kita berubah menjadi dingin hanya karena pernikahan ini." Dian menggigit bibirnya. "Ayah, aku hanya tidak ingin kehilanganmu." Hendra tersenyum tipis. "Kau tidak akan kehilangan aku, sayang. Aku akan selalu menjadi ayahmu. Tapi aku ingin kau melihat sesuatu dari sudut pandangku. Aku mencintai Alia, tapi aku juga mencintaimu. Cinta untuk kalian berdua itu berbeda dan tidak akan pernah berkurang." Dian menunduk. Ia merasa hatinya masih berat, tapi ia tidak bisa mengabaikan kata-kata ayahnya. Alia akhirnya berbicara, suaranya lembut. "Dian, aku tidak ingin menggantikan ibumu. Aku tidak akan pernah bisa. Aku hanya ingin kita bisa hidup berdampingan tanpa saling menyakiti." Dian menatap Alia lama. Ia bisa melihat ketulusan di mata wanita itu, sesuatu yang sebelumnya ia abaikan karena kebenciannya sendiri. Akhirnya, dengan suara pelan, ia berkata, "Aku masih butuh waktu, tapi aku akan mencoba." Jawaban itu bukanlah akhir, tetapi itu adalah awal. Dian mulai sering datang ke rumah ayahnya, meskipun ia masih canggung jika harus berbicara dengan Alia. Tapi setidaknya, ia tidak lagi menunjukkan permusuhan secara terbuka. Suatu sore, saat Hendra sedang bekerja, Dian datang dan tanpa sengaja bertemu Alia di dapur. "Mau kopi?" tanya Alia hati-hati. Dian menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Boleh." Itu adalah pertama kalinya mereka memiliki interaksi yang tidak dipenuhi ketegangan. Ketika Alia menyerahkan cangkir kopi padanya, Dian menerimanya dan berkata pelan, "Terima kasih." Alia tersenyum. Ia tahu ini adalah langkah kecil menuju sesuatu yang lebih besar. Beberapa bulan berlalu. Hubungan mereka tidak serta-merta sempurna, tetapi sedikit demi sedikit, ada perubahan. Suatu hari, saat Alia sedang membaca buku di ruang tamu, Dian masuk dan duduk di seberangnya. "Kau suka membaca?" tanya Dian tiba-tiba. Alia terkejut dengan pertanyaan itu. Ini pertama kalinya Dian memulai percakapan lebih dulu. "Ya," jawab Alia dengan senyum kecil. "Ini salah satu cara terbaik menghabiskan waktu." Dian mengangguk. Ia menatap Alia lama sebelum akhirnya berkata, "Ibu juga suka membaca." Alia terdiam sejenak. Ia bisa merasakan bahwa Dian mulai membukakan sedikit pintu hatinya. "Mungkin suatu hari kau bisa mengenalkan buku favorit ibumu padaku?" tanya Alia pelan. Dian menatapnya, lalu menghela napas. "Mungkin." Itu bukan jawaban pasti, tapi itu adalah harapan. Hendra, yang diam-diam memperhatikan percakapan mereka dari jauh, tersenyum lega. Ia tahu bahwa waktunya akan tiba, waktu di mana mereka bisa benar-benar menjadi keluarga. Untuk sekarang, mereka hanya harus terus berjalan ke arah itu, langkah demi langkah. Tidak semua luka tampak jelas di permukaan. Ada luka yang tersembunyi jauh di dalam hati, menunggu waktu yang tepat untuk sembuh. Alia, Hendra, dan Dian masing-masing memiliki luka mereka sendiri. Luka dari kehilangan, ketakutan, dan perasaan tidak cukup berharga. Dian kehilangan ibunya dan merasa seperti dunia yang dikenalnya runtuh ketika ayahnya memutuskan untuk menikah lagi. Baginya, Alia bukan hanya seorang wanita baru dalam hidup ayahnya, tetapi juga simbol dari sesuatu yang mencoba menggantikan apa yang tak tergantikan. Hendra juga terluka. Ia berusaha mencintai kembali, tetapi pada saat yang sama, ia tidak ingin kehilangan putrinya. Ia berada dalam dilema antara kebahagiaannya sendiri dan perasaan bersalah terhadap masa lalunya. Alia, sebagai orang baru dalam kehidupan mereka, merasakan tekanan terbesar. Ia harus menghadapi kebencian Dian, ketakutan Hendra, dan harapannya sendiri untuk diterima.
Namun, satu hal yang mereka pelajari adalah bahwa waktu dan usaha yang tulus bisa menyembuhkan luka. Dian butuh waktu untuk menerima Alia. Ia tidak bisa dipaksa untuk tiba-tiba menganggap Alia sebagai bagian dari keluarganya. Namun, dengan ketulusan dan kesabaran, mereka mulai membangun hubungan yang lebih baik. Cinta dalam keluarga bukan sesuatu yang bisa dipaksakan dalam semalam. Ia harus dibangun dengan kepercayaan, saling pengertian, dan yang terpenting, keinginan untuk menerima satu sama lain. Banyak orang berpikir bahwa pernikahan akan secara otomatis menyatukan keluarga, tetapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Setiap individu dalam keluarga memiliki kisah dan perasaan mereka sendiri, dan perlu ada ruang bagi mereka untuk menyesuaikan diri. Salah satu hal tersulit yang harus dihadapi setiap orang dalam cerita ini adalah menerima masa lalu mereka. Dian harus menerima bahwa ibunya telah tiada, tetapi itu tidak berarti cinta dan kenangan tentangnya akan hilang. Hendra harus menerima bahwa mencintai Alia tidak berarti mengurangi cintanya pada mendiang istrinya. Alia harus menerima bahwa ia tidak akan pernah bisa menggantikan seseorang yang begitu berarti bagi Hendra dan Dian, tetapi ia bisa menciptakan tempatnya sendiri dalam hidup mereka. Penerimaan ini bukan sesuatu yang datang dengan mudah. Butuh perjuangan, kesabaran, dan banyak air mata. Namun, pada akhirnya, mereka semua belajar bahwa menerima masa lalu adalah satu-satunya cara untuk benar-benar melangkah maju. Tidak ada keluarga yang sempurna. Bahkan keluarga yang tampak paling harmonis pun memiliki masalah mereka sendiri. Apa yang membedakan keluarga yang bertahan dengan yang hancur adalah kemampuan mereka untuk tetap bersama meskipun ada perbedaan, meskipun ada kesalahan, dan meskipun ada rasa sakit. Hendra, Alia, dan Dian bukanlah keluarga yang sempurna, tetapi mereka belajar untuk menjadi keluarga yang bisa saling menerima dan mendukung. Dian masih dalam proses menerima Alia. Ada hari-hari di mana ia masih merasa canggung, ada saat-saat di mana ia masih ragu. Tetapi kini, ia tidak lagi menutup diri. Ia mencoba, sedikit demi sedikit, untuk mengenal Alia sebagai seseorang yang ada di hidupnya, bukan sebagai ancaman. Alia pun tidak lagi merasa terlalu terbebani oleh ekspektasi. Ia tahu bahwa menjadi bagian dari keluarga ini akan membutuhkan waktu, dan ia siap menjalaninya. Hendra, di sisi lain, lebih terbuka dengan perasaannya. Ia tidak lagi terjebak dalam rasa bersalah, tetapi berusaha menjadi ayah dan suami yang bisa menjaga keseimbangan dalam keluarganya. Suatu sore, ketika mereka bertiga duduk bersama di teras rumah, menikmati teh hangat sambil menatap matahari terbenam, Hendra berkata, "Aku tahu perjalanan kita tidak mudah, tapi aku bersyukur kita ada di sini hari ini." Dian menatap ayahnya, lalu Alia, sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Aku juga," jawabnya singkat, tetapi penuh makna. Alia tersenyum. Ia tahu perjalanan mereka belum selesai. Akan ada hari-hari sulit di depan, akan ada tantangan lain yang datang. Namun, yang terpenting, mereka kini berjalan di arah yang sama, bukan sebagai orang asing yang terjebak dalam keadaan, tetapi sebagai keluarga yang belajar untuk saling memahami. Dan itulah awal dari kisah yang sebenarnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.